Ini kebalik, yang muhkamat mau dibawa ke mutasyabihat. Allah sudah jelas bilang laisa kamitslihi syai', tapi kita dipaksa Allah punya tangan. Lillahi yad, Allah punya tangan. Laisa kaidina, tapi tidak seperti tangan kita. Hadzal qa'il la ya'rifu ma yaqul. Orang yang mengatakan seperti ini hakikatnya dia tidak tahu sedang bicara apa. Hakikatnya dia tidak tahu sedang ngomong apa itu. Karena paradoks, kontradiksi yang terjadi di dalam satu kalimat itu. Ini antara tafwid dengan ta'wil. Adapun tafwid adalah memasrahkan bahwasanya makna yang terdapat di dalam ayat ini hanya Allah yang tahu, sambil mensucikan zat Allah dari keserupaan dengan makhluk, mengembalikan lagi ke ayat muhkamat. Takwil dan tafwid semua mengembalikan ke ayat muhkamat, mengikuti surat Ali Imran ayat 7. Fa aina tadhhabun? Maka ada orang menuduh kita tuh menuduh apanya? Orang tidak percaya dengan satu huruf di dalam Al-Quran, kafir. Tidak ada satupun seorang Asy'ari yang hidup di atas permukaan bumi Allah ini menafikan satu huruf dari Al-Quran. Tapi yang dinafikan adalah bentuk mutasyabihat yang bertentangan dengan ayat muhkamat. Ini harus dipahami. Nasullaha fanasiyahum. Allah melupakan mereka. Mengatakan Allah lupa itu sama saja itsbatun naqsi 'ala Allah. Mengatakan Allah punya sifat kekurangan. Karena lupa itu kelebihan atau kekurangan, Pak? Kekurangan. Makanya ditakwil. Kalau ditakwil dikatakan nasullah tarokahum, Allah meninggalkan mereka. Artinya itu bukan lupa. Kenapa? Karena mensucikan zat Allah, tidak mungkin Allah lupa. Laisa kamitslihi syai'. Dan kata an-nisyan, lupa, di dalam bahasa Arab juga bisa dimaknai at-tarku, meninggalkan. Kata yadun di dalam bahasa Arab bisa dimaknai juga al-qudrah, kemampuan. Tidak keluar yang namanya takwil ini dari kaidah bahasa Arab yang digunakan oleh para ulama salaf. Jadi sampai sini kita harus bisa memahami ini. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan tuduhan-tuduhan orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya Imam Asy'ari ini taubat dari akidah Ibnu Kullab. Nanti saya jelasin Ibnu Kullab itu apa. Orang-orang ini mengatakan Innal Imam Al-Asy'ari, sesungguhnya Abul Hasan Al-Asy'ari melalui thalatsa marahil, 3 fase di dalam kehidupannya. Fase pertama adalah beliau berakidah Mu'tazilah, kurang lebih sampai beliau umur 40-an. Fase kedua adalah beliau berakidah Imam Ibnu Kullab, Abdullah bin Kullab, yang mana sebenarnya nanti kita akan membuktikan dari kesaksian sejarawan, ahli hadis, dan juga sosiolog pertama Muslim, Ibnu Khaldun, bahwasanya Imam Ibnu Kullab ini adalah imam ahlu sunnah wal jamaah. Dan mazhabnya Imam Ibnu Kullab ini adalah mazhabnya Imam Bukhari, mazhabnya Imam Al-Karabisi, mazhabnya Imam Muslim. Yang Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Tapi orang-orang itu mengatakan akidah Imam Ibnu Kullab sesat. Itu fase kedua. Fase ketiganya, Imam Asy'ari taubat, berakidah salaf. Nah, ini harus dipertanyakan, salaf yang mana? Karena kita tidak bisa mengatakan semua salaf itu soleh. Mu'tazilah salaf, Syiah ada juga dari kalangan salaf, Mujassimah salaf, Jahmiyah salaf. Secara bahasa, salaf adalah metode di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kunut nggak kunut, ada metodenya. Mau kunut, ikut metodologi Imam Syafi'i. Jelas dalam kitab Al-Majmu' dibantah semua hadis-hadis oleh Imam Nawawi yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Habis dihabisi Imam Nawawi. Tapi yang menjadi landasan
imam-imam mazhab yang lain tidak berkunut juga valid. Jadi kalau mau kita rangkum, kalau ditanya siapa ahlu sunnah wal jamaah itu, Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab mengatakan Asy'ariyul aqidah, akidahnya Asy'ari. Madhabiyul fikhi, bermazhab dalam fikih, nggak kunut angge monggo. Mazhab Hanafi yang nggak kunut, kunut ya angge monggo. Mazhab Syafi'i kunut, masih dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Bayar zakat fitri pakai uang, Hanafi ikut, nggak masalah. Ini masalah fikih. Sufiyut tawajjuh, ada kecenderungan sufistik. Ada dulu seorang imam namanya Abu Yazid Al-Bustami. Malam-malam dia bermunajat. Ada seorang wali datang namanya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, mendengarkan. Bapak, Ibu tahu nggak isi munajatnya? Ya Allah, ada orang yang meminta kepadamu supaya mereka bisa berjalan di atas air. Fa'a'taitahum dzalik, engkau berikan kepada mereka itu. Fa'a'udzu billah min dzalik, saya tidak mau itu. Ya Allah, ada orang meminta untuk bisa terbang di atas angin. Fa'a'taitahum dzalik fa'a'udzu billahi min dzalik wa ana a'udzu billah min dzalik. Ada orang minta diterbangkan di atas angin. Saya berlindung kepadamu, saya tidak mau itu. Lalu ketika sholat subuh bersama-sama, Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi bertanya, Abu Yazid, semalam kamu tuh berdoa, semua kebaikan alam semesta dari yang paling atas sampai yang paling bawah kamu tahu, kamu sebutkan. Tapi kenapa kok kamu tidak meminta apa-apa? Mana? Tolong kasih tahu saya, ada nggak dari semua keajaiban yang Allah ciptakan yang menarik hati kamu? Lalu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami berkata, tidak. Dan pada detik itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, mengilhamkan, wahyu untuk Nabi, mengilhamkan kepada seorang wali ini, Abu Yazid Al-Bustami, fa anta abdi haqqo. Abu Yazid, kamu adalah betul-betul hambaku. Maka seorang wali yang sejati itu tidak melihat kepada karomah-karomahnya itu, tapi yang dilihat hanyalah Allah. Ada seorang wali besar, kalau pegang kalajengking disengat nggak kenapa-napa, dipatuk ular tidak apa-apa. Ketemu dengan wali yang lebih besar. Apa kata wali yang lebih besar itu? Kamu mau nggak saya tunjukkan sesuatu yang lebih besar dari itu yang mungkin kamu tidak akan sanggup untuk memegangnya, tapi saya tetap akan minta kamu untuk memegangnya. Apa yang lebih besar, yang lebih berbahaya? Ular, kalajengking? Bukan. Apa? Nafsumu. Tasawuf adalah sebuah seni mengolah jiwa supaya kita tidak terdistract oleh dunia, seindah apapun dunia memanggil kita. Asy'ari akidahnya, berfikih mazhab, kemudian bertasawuf. Inilah esensi hadis Jibril, Islam, iman dan ihsan. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari memberikan bab, merancang kaidah-kaidah supaya kita bisa memahami. Loh, kalau anak kecil disuruh mengenal Allah dari Al-Quran secara langsung, nih Al-Quran, kira-kira kapan kenal Allahnya? Sampai dia umur 30 baru mungkin dia kenal Allah. Tapi dari kecil kita diajarkan apa? Wujud kidam baqa mukhalafatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakadiman. Semua ini dari Al-Quran.
Ditulis, Imam Asy'ari nulis, Imam Maturidi nulis, di syarah dijelaskan supaya kita bisa memahami. Sama dengan ilmu tajwid, sama dengan ilmu qiraat, sama dengan ilmu fikih, ilmu hadis. Di zaman Nabi nggak ada, tapi akhirnya para ulama menulis karena kasihan sama kita orang awam. Supaya kita bisa lebih paham. Nah, itu tuduhan 3 itu. Imam Asy'ari pertama Mu'tazilah, sesat. Mu'tazilah itu apa? Mungkin ada yang belum paham. Mu'tazilah adalah aliran yang didirikan oleh Wasil bin Atha, mantan murid Imam Al-Hasan Al-Basri. Corak pemikiran Mu'tazilah pertama, akal didahulukan dari wahyu. Akal didahulukan dari wahyu. Kalau zaman sekarang ada nggak kira-kira pemikiran yang akal didahulukan dari wahyu? Ada, liberal. Jadi Mu'tazilah zaman dulu sekarang identifikasinya adalah orang liberal zaman sekarang, neo Mu'tazilah mereka itu. Mu'tazilah baru sampai mengatakan Al-Qur'an itu harus disusun ulang. Ini metodenya namanya tafkik, dekonstruksi. Jadi ayat Al-Qur'an itu harus disusun ulang sesuai dengan tartibun nuzul, asbabun nuzul. Yang pertama kan Iqra. Kenapa kok bismillah? Ayo dimulai dari Iqra. Maka para ulama memberikan jawaban. Itu Mu'tazilah sesat. Imam Asy'ari pernah jadi orang Mu'tazilah, betul. Tapi jangan lupa Sayyiduna Umar bin Khattab pun pernah membunuh orang. Jadi kita jangan pernah menjudge kehidupan orang. Bisa jadi dia mati dalam keadaan husnul, kita mati dalam keadaan na'udzubillah su'ul khatimah. Itu marhalah pertamanya lah. Marhalah keduanya marhalah Imam Ibnu Kulab. Yang menjadi sorotan pemikiran Imam Ibnu Kulab ini apa? Al-Quran makhluk atau bukan? Itu pertanyaannya. Masalah khalqul Quran ini juga sebenarnya kaitannya dengan akidah Mu'tazilah, karena orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemarin kita sudah bahas detail sampai kita peragakan. Ada 3 torof, ada 3 kubu di dalam masalah ini. Mu'tazilah, Mujassimah yang sekarang direpresentasikan oleh Salafi, mungkin Wahabi. Yang sekarang yang terakhir, yang ketiga adalah Asy'ariyah. 3 ini. Mu'tazilah, Mujassimah, Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3 itu. Orang Mu'tazilah bilang Al-Qur'an itu makhluk. Kenapa? Karena kalam Allah tidak mungkin didengar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah berbicara kepadamu, berarti Musa akhirnya dia menafikan sifatul kalam. Ini Mu'attilah, ini orang yang menyimpang. Sementara Mujassimah, Wahabiyah, dia mengatakan seperti ini. Kalam Allah itu pasti bisa didengar. Untuk bisa didengar maka harus ada suara dan harus ada huruf. Ini juga salah. Kenapa? Hadzal qaul yaqul biqiyamil hawaditsi 'ala Allah. Mengatakan Allah itu sama seperti makhluk. Kita kembaliin ke ayat muhkamat yuk. Laisa kamitslihi syai'. Karena ini bukan teks lagi, tapi udah nafsirin teks, mengatakan kalam Allah itu bisa didengar karena berupa suara dan huruf. Demi Allah, tidak ada nabi pernah ngomong begitu. Demi Allah, Allah tidak pernah ngomong begitu. Demi Allah, tidak ada salafus salih ngomong begitu. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah ada suaranya, ada hurufnya. Tidak. Huruf itu tersusun, berubah. Bapak dan Ibu, perubahan itu terjadi hanya pada makhluk. Kenapa? Karena perubahan hanya bisa terjadi dalam 2 kondisi. Tolong diingat ini. Ini kaidah fitrah yang sangat penting. 1. Min haizil kamal ila haizin naqsi. Perubahan itu terjadi dari sesuatu yang sempurna kepada sesuatu yang tidak sempurna. Contoh. Kenyang itu sempurna, lapar tidak sempurna. Berilmu sempurna, tiba-tiba jadi bodoh, tidak sempurna. Lupa, tidak sempurna. Atau dibalik, min haizin naqsi ila haizil kamal, dari ketidaksempurnaan, kekurangan kepada kesempurnaan.
yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Itu makhluk, ada perubahan. Lihat huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro. Itu tersusun nggak? Ada perubahan nggak? Perubahan. Maka mazhab mutaqaddimin terbagi jadi dua. Mazhab Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Mazhab mutaqaddimin dan mutaakhirin. Bahkan mazhab mutaqaddimin terbagi menjadi dua. Mutaqaddimin, kalau kedepannya saya bilang mutaqaddimin, ingat siapa? Imam Syafi'i. Ingat siapa? Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Asy'ari. Itu mutaqaddimin. 3 abad hijriah ke bawah mutaqaddimin. Salaf. Nah, kalau salaf tuh jangan ingat Ustadz Fulan, bukan. Kalau salaf ingat 3 abad ke sana. Itu salaf. Kalau kholaf setelahnya. Mazhab mutaqaddimin terbagi menjadi dua. Pertama Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang, saya tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Saya tidak mau mengatakan. Kenapa Imam Ahmad itu tidak mau mengatakan begitu? Karena menurut penjelasan Al-Imam Adz-Dzahabi, murid Imam Ibnu Taimiyah, di dalam Syiar A'lamin Nubala, Imam Ahmad tidak mau ngomongin soal itu karena khawatir nanti orang-orang akan mengatakan Al-Quran makhluk. Makanya diam. Jadi Imam Ahmad punya teman dekat namanya Al-Karobisi, Imam Al-Karobisi. Salah satu muridnya Imam Syafi'i juga ini. Tapi akhirnya berantem gara-gara masalah ini. Imam Al-Karobisi pendapatnya lain. Imam Al-Karobisi mengatakan begini, kalamullah, Al-Quran kalau dikatakan kalam Allah itu azali, ada tanpa perubahan. Walaupun Musa nggak ada, Allah tetap mutakallim, Allah tetap berfirman. Musa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, meskipun mereka tidak ada, Allah tetap mutakallim. Kalam Allah itu tidak tergantung ada makhluk, tidak. Tapi kalau dinisbatkan kepada mushaf atau tilawah, bacaan, maka makhluk gitu. Kalau kalam Allahnya tidak makhluk, tapi Al-Quran yang dicetak, yang ditulis, yang dilafazkan oleh manusia, maka pasti makhluk. Kenapa? Ada yang tahu? Mengalami perubahan. Ini mengembalikan kepada ayat muhkamat. Pulang dari sini tolong buka kisahnya Nabi Ibrahim yang berhujjah itu. Falamma afala qala inni la uhibbul afilin. Ketika matahari, bulan dan lainnya itu sudah tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Saya tidak menyukai sesuatu yang berubah. Al-uful artinya itu berubah. Kalau Tuhan dikatakan kata-katanya ada suara dan huruf untuk bisa didengar, maka sama saja menjadikan Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita. Hanya mungkin jenis suaranya aja yang beda, sama saja itu. Tapi mazhab Asy'ariyah mengatakan, dan ini mazhab Imam Bukhari, mazhab Imam Muslim, kurang apa lagi, mengatakan kalam Allah itu bisa didengar tanpa suara dan huruf. Karena di dalam diri manusia saja ada jenis kalam yang tidak berupa suara dan huruf. Apa namanya? Kalamun nafsi. Contoh dalam hati, saya ngomong, besok saya mau pergi ke MRBJ, dalam hati. Itu kalam. Yang keluar ini lafaz. Kalam itu di sini. Ada suaranya enggak? Enggak ada. Bisa didengar? Bisa. Kita bisa mendengar, merasakan itu. Kalau makhluk saja punya jenis yang seperti itu, kembalikan kepada laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka Allah pun lebih mulia, lebih utama untuk dikatakan bahwasannya kalamnya tidak berupa huruf dan suara.